Oke guys, kali ini gue bakalan bikin tutorial running node DAX network ya. Sini udah ada guide-nya dari mulai bikin droplet, bikin VPS-nya, sampai ke running node-nya nanti. Nah di sini gue udah nyiapin node-nya ya, gue udah bikin sendiri node-nya untuk konfigurasinya sendiri. Kalau berdasarkan tutorial itu kita pakai untuk spesifikasinya itu 4 GB RAM sama 2 core CPU. Dan ada minimum storage-nya kalau nggak salah itu ada di not requirement. Ini dia. Ada spesifikasinya. Ini paling minimal banget nih. 2 core 2 GHz, RAM 4 GB sama storage-nya 50 GB. Ada yang prover, ada yang receiver. Nah, masing-masing dari spesifikasi ini tuh nentuin tipe dari node lu nanti. Yang paling gede itu tipenya receiver nih, archiver. Dia provide-nya lebih banyak kalau baca di sini ya. Dia nggak provide historical data lebih banyak. Intinya kapabilitas dari node-nya itu tuh lebih tinggi dibanding spesifikasi yang lain. Nah ini ngaruh juga sebetulnya buat nanti si DAX networknya itu. Karena kan kita running node itu kan running validator ya. Nah tiap-tiap validator itu punya kapasitasnya sendiri. Nah, untuk yang paling kecil ini dia itu cuman buat proving capability, berarti ini buat khusus untuk validasi networknya aja gitu, beda sama yang lain. Gue nggak bakalan pakai spesifikasi yang gede-gede banget, kita pakai yang kecil dikit aja, yang 4 GB, storage 50 GB, CPU-nya 2 core. Nah untuk settingannya sendiri di DigitalOcean itu kita ambil yang Singapura aja ya, ya sesuaiin sama tempat lu juga sih, karena ini ngaruh buat koneksi ke node-nya. Kita pilih Singapura aja. Ini data center default yang nggak bisa diganti. Nah untuk OS sendiri itu pakai yang 22 LTS 64. Nah di sini kita pengen syarat CPU aja biar murah, pakainya reguler. Yang ini $24 per bulan nih, 4 GB, 2 core, 80 GB disk. Terus di sini buat yang connectionnya lu bisa pilih pakai SSH key atau pakai password. Kalau biar gampang ya lu bisa pakai password aja. Ya, lu bikinlah password yang ya bebas lah pakai bikin password, dan jangan lupa lu simpan juga passwordnya karena ini nanti dipakai buat masuk ke node-nya. Nah ini buat monitoring, ini buat monitoring dari node lo aja, misalnya node-nya pemakaiannya tinggi banget nanti lo dapat alert, ini gratis ya, lo bisa checklist. Nah ini bisa lo ganti hostname-nya bebas, misalnya lo mau dax min node, kayak ada kurang. Oh ya, oh ini password. Oh gue nggak bikin node lagi soalnya udah punya. Nah kalau udah selesai bikin dropletnya tadi, itu nanti bakal muncul di sini nih, droplet lo ini. Berarti udah jadi nih, udah jalan node lo. Kita bisa akses kalau lo pakai Windows di CMD itu kita bisa langsung akses aja untuk SSH-nya. Tinggal SSH. Ini user at IP public. Yeah. Yes, 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 yes. Nah, password itu itu yang tadi, yang password tadi lu setting di node itu bakalan kepake buat masuk ke node ini. Nah kalau udah selesai bikin node-nya, lanjut tadi itu kalau dari dokumentasi ini kita harus bikin firewall. Mana kan? Ini dah kan kita harus konfigurasi firewall dulu. Soalnya katanya di sini protokol ini pakai UDP. Dia jalan di custom port. Sedangkan defaultnya node di DO itu nggak ada UDP-nya. Kita harus setup port untuk UDP-nya dulu. Sini kita create firewalls. Kok load balancer firewalls pak. Create firewall.
Oh, di sini ada. Firewall name OpenUDP di port 9000, TCP-nya di port 8080, outbound-nya biarin. Oh, ini dia, ada ini. Oke, berarti ini kita tulis ITN. Ini bebas ya namanya, ITN not atau enggak, jangan deh. Docs not aja. Inbound rules-nya SSH biarin. Kita bikin UDP, mana UDP? All UDP-nya custom ternyata di sini. Oke, custom UDP port 9000. UDP port 9000, VV4, VV6. TCP di 8080. 9080 outboundnya nggak ada yang disetting. Untuk dropletnya sendiri wait tadi itu namanya apa ya? Tadi nama dropletnya itu apa ya? Docs. Ini nanti pakai nama droplet lo nih. Docs min Vandreza ini. Custom UDP 9080. Yang tadi di set itu cuma dua ya, cuma UDP sama TCP sama name-nya. Di sini jangan lupa di apply ke droplets-nya. Kalau udah create firewall, oke, udah selesai firewall dibikin. Kini kita restore dulu deh. Bang, oh sorry, kita dulu. Connect ulang ke tadi. Ini cara kayak gini nggak bagus ya. Di sini gue pakai user root. Harusnya itu lo bikin user lagi di node lo, kalau biar aman. Cuman gue nggak mau ribet, jadi gue pakai user root aja di sini. Passwordnya gue lupa. Bener kan? Ya, passwordnya salah dong. Oke. Kita masukkan node-nya. ITN installer. Sini kita install ITN-nya dulu. Pakai curl. Oke, don. Configure rocks. Bla 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 bla. Sini jangan lupa kita bikin dulu ya walletnya. Sembari nunggu instalasi ITN, kita bikin walletnya dulu. Nah, di sini backup ya. Kita backup dulu si mnemoniknya. Gue nggak bakal nampilin layar ini. Oke, kalau udah selesai bikin walletnya itu nanti muncul dashboardnya walletnya. Nah, di sini lo bisa request buat faucet. Please wait, bla 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 bla, cannot look at wallet on provided. Oh, alah. Make a tweet with your docs dan pasal. Anjir ribet banget, vouchernya tai. Jadi gue disuruh apaan, bla 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 bla. Make a tweet with your docs ITN address followed by $docs.itn. Oke, post. Copy linknya, taruh sini. Wih.
Kayak lagi error faucet nih, skip dulu deh. Kita lanjut ke configure. Ini udah belum ya? Oh, udah. Oke. Ini kalau udah selesai instalasi ITN nya, kita konfigurasi si Rux-nya. Ini buat yang faucet ini nanti dulu deh. Soalnya lagi error kan, skip dulu. Yang jelas ketika lo sebelum instalasi ini tuh lo harus bikin walletnya dulu. Bikin wallet di web wallet sama request voucher di sini. Cuma karena lagi error jadi skip dulu aja. Oke, ini skip configure Rux, terus wallet restore. Nah kalau tadi kan kalau udah selesai bikin wallet itu lo backup parsnya, terus nanti kita masukin di sini nih walletnya. Please enter di recovery parse. Oke. Kok nggak mau? Skip. Oke, kalau udah kelar nge-restart Rux walletnya ini tadi gua keluarin dulu ya node-nya, IP-nya gue lupa lagi. Jadi di sini tuh habis lo bikin wallet, lo request faucet, nah lo backup kan parse-nya. Nanti di dalam node-nya itu lo harus restore walletnya di sini, Rux wallet restore. Nanti lo disuruh masukin parse-nya, terus masukin password 2 kali, itu password buat masuk ke wallet lo yang ada di node. Di situ selesai deh. SSH. Oke, kita lanjut lagi. Kalau udah, kita export consensus key. Ini habis restore wallet ya. Nah, di sini kan ditanya tuh passwordnya. Nanti pas lagi lo restore walletnya itu ditanyain passwordnya. Disuruh bikin password. Terkepake buat transaksi gini. You'll be asked to set an encryption password. Di sini kita disuruh ngeset password lagi buat consensus key. Ini harus diingat nih. Berarti total tuh ada 2 password, 3 password buat ke node lo, password buat ke wallet lo di dalam node, sama password buat ke consensus key. Itu wajib lo ingat-ingat. Oke, sekarang udah dapet ini ada file konsensusnya. Nah kalau udah nge-export si konsensusnya, sekarang waktunya kita ngeset ke environment variable. Itu kita pakai ini aja nih, setup konsensus. Mana tuh? Copy. Nah ini kita disuruh bikin konsensus key password ya. Gue post dulu sebentar. Nah kalau udah insert password buat si konsensusnya, sekarang waktunya jalanin service Rux-nya ya. Ini lo run aja service Rockstar-nya. Cuma sebelumnya ini node gue udah run ya, jadi nggak perlu di run lagi. Terus kalau udah selesai nge-run si Rux-nya, itu lo bisa ngecek si node-nya itu udah masuk ke blok atau belum. Sini. Nah ini nanti muncul nih semua log dari blok yang diambil sama node kita. Cuman ini nggak langsung muncul ya kalau habis nge-run ini, nge-start si service-nya. Biasanya harus nunggu sekitar 5-10 menit dulu baru dia mulai memvalidasi blok. Nah lanjut buat stack TDAX ini yang final stepnya. Itu pertama
Kita perlu ini dulu ya, kita perlu ducks-nya dulu yang didapatin dari faucet si ducks, yang sekarang faucetnya itu lagi mati ya, jadi kita nunggu faucet barunya lagi di Discord. Ini tinggal ini aja, tinggal nge-stack, terus nanti kalau udah selesai di stack dia bakalan munculin password ya, password dari wallet si Rux-nya. Nanti buat ngecek apakah udah selesai di stack atau belum, bisa pakai Rux Wallet Stack Info. Nah, kalau udah selesai di stack, kita bisa ngeliat log dari si Rux sendiri ya. Ini kalau udah execute state transition, kita bisa ngeliat node-nya udah jalan atau belum. Cuma karena belum di staking, jadi kita belum bisa ngeliat resultnya di sini. Paling kita bisa ngeliat log yang Rux-nya dulu. Ini kalau kita ngejalanin komen ini, terus muncul kayak gini nih, network sending message, dia mulai nge-receive blok gini, itu tandanya node kita udah jalan. Nah, ini tandanya node ini udah jalan nih. Paling nanti dilanjut, kita tunggu voucher dari DAX-nya dulu ya.